kisah yang sangat berharga dari seorang Amirul Mukminin sahabat Ali. Bebaskan imam besar umat Muhammad Ridho bin Husain bin Syihab tanpa syarat. Aturan hukum Sayyidina Ali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alim tiyang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan dimanapun Anda berada. Kemarin, bahkan sejak sebelumnya, banyak umat Islam, khususnya pendukungnya FPI, pendukungnya Muhammad Rizik Syihab, yang rame-rame menggeruduk kantor polisi, demo meminta agar imamnya dibebaskan dari tahanan Polda Metro Jaya. Bahkan tuntutannya akan siap menggantikan mereka untuk ditahan agar Muhammad Rizik Syihab dibebaskan tanpa syarat apapun. Ini kan namanya semena-mena menurut saya. Konsep hukum dari mana? Konsep hukum seperti apa? Yang kemudian dengan tekanan massa, polisi, aparat hukum harus membebaskan tersangka tanpa syarat. Konsep hukum mana? Coba saya ingin tahu nih. Saya ingin tanya. Apakah ada hukum Islam? Seandainya ini pakai hukum Islam ya, seandainya. Apakah ada konsep hukum Islam yang membolehkan, yang mengatur demikian? Tersangka yang sedang diadili oleh aparat hukum, oleh aparat yang berwenang, kemudian harus dibebaskan begitu saja, tanpa proses peradilan, hanya gara-gara ada massa yang memintanya. Di dalam konsep hukum kita, hukum yang berlaku di negara ini, yang memiliki sejumlah undang-undang dan peraturan, tentu sama sekali tidak bisa dibenarkan membebaskan tersangka tanpa melalui proses-proses hukum yang berlaku. Bukankah pengacara Habib Rizik hari ini sedang mengajukan pra-peradilan? Ya itulah konsep yang ada. Kalau hanya kemudian gara-gara tekanan massa yang menggeruduk sejumlah kantor Polres di sejumlah tanah air, kemudian Habib Rizik dibebaskan, ini namanya hukum barbarian. Hukum siapa yang kuat, siapa yang menang. Hukum rimba namanya. Tidak bisa dibenarkan loh. Kalau ini berlaku ya kacau lagi. Loh nanti kalau ini dituruti oleh polisi loh, nanti orang-orang yang kontra FPI, yang kontra Muhammad Rizik Syihab melakukan aksi tandingan dengan jumlah massa yang lebih besar agar Muhammad Rizik Syihab ditangkap kembali. Loh, terus mau apa negara ini? Perang, tawuran antar massa dengan massa di jalan. Ya hancur negara kita. Hukum Islam jelas mengajarkan keadilan. Keadilan yang sebenarnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan peradilan yang berlaku di negara tersebut. Termasuk yang peradilan secara hukum Islam sekalipun mengajarkan kepada kita siapapun harus terkena peradilan. Siapapun tidak bisa lepas dari proses pengadilan jika seseorang dianggap bersalah. Nah, keputusan akhirnya adalah pada pengadilan itu sendiri. Siapa yang salah dan siapa yang menang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk fakta, bukti, saksi, dan lain sebagainya. Inilah pengadilan yang diajarkan, pengadilan keadilan yang diajarkan oleh Islam. Video berikut ini akan menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi antum-antum ini
Saudara-saudaraku yang hari ini rame-rame tersulut emosionalnya ingin meminta Muhammad Rizik Syihab dibebaskan dari tahanan di Polda Metro Jaya tanpa syarat. Ini simak, ini kisah yang sangat berharga dari seorang Amirul Mukminin sahabat Ali. Padahal posisi sahabat Ali ketika itu adalah sang khalifah ketika itu yang mengangkat hakim yang mengadilinya. Tetapi apa? Sahabat Ali sebagai Amirul Mukminin, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, menantu Rasulullah ini tidak semena-mena kemudian meminta dirinya dibebaskan. Tapi beliau menjalani persidangan dengan adil walaupun sampai akhirnya dikalahkan. Oke, langsung kita simak kisah sahabat Ali diadili gara-gara pedangnya hilang sebagaimana dikisahkan oleh Gus Baha berikut ini. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua, menyadarkan antum-antum semua agar tidak main emosional, main geruduk massa terkait kasusnya Muhammad Rizik Syihab ini. Terima kasih. Wal ngafu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi aja dadi ono jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Yang Yahudi ini nyolong pede we. Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji takrib menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai dia. Dia ngerti mergo. Aku tahu ngaji, nak saksi ku dulur. Dia jalan lagi santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rodok maksudnya rodok kelakuan Yahudi. Santai weh. Jadi dia nyolong Sayyidina Ali ya perso, tapi dia santai, melayune ora pati banget. Ngerti, kena cara takrib seksi iku. Lho. Yahudi terpelajar, kowe wis santri ra mesti roh ngono. Iki Yahudi roh. Tenan. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, teman di sini ning kehakiman. Lala hakimnya jenis suret. Masyhur cerita itu. Nah, kowe ra krungu ya bangetan. Ya cerita itu masyhur, tapi kan ora krungu kebangetan. Surah. Kau di surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya, mungkin sudah umur tapi rapati peduli. Yang jenenge bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau, cara etika kacau. Sayyidina Ali ku mantune Kanjeng Nabi Amirul Mukminin, dekne qadhi sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi wong Islam dhisik njen luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nah iku pedange jenengan nak dicolong. Wah cara saiki dipecat. Jadi wong Yahudine tenang, dekne tahu kira-kira tahu ngaji takrib lah. Dekne nguasai hukum Islam, semua antai deh, mereka yakin menang. Terus dari Sayyidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jadi surat, wah ora iso seksi ora oleh kok anak. Gak kacau tapi qadhi dibendom Sayyidina Ali ngrugekno. Aku nak kepen dadi kiai nurut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyidah sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyidah sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sok ben ketuane can nom-nom sing mlebu swarga. Dikowe ben mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah aku kok ketuane kowe ya ora gelem, yakin ra gelem. Spesek nasabe ra jelas ya ora gelem. Jadi sok ben ning swarga sing can nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari Husairi Surah. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Akhire oke jare Sidina oke. Terus bareng Yahudi ditakoki, "Langgele Pak Hakim, nak cara kitab rak jelas al-qaulu qaulu sahibil ya." Ketika ora ono seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan nek cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil ya. Nak ora ono saksi sing dibenarno sing
Sing nggawa barang iku, sakniki barang teng kula, iki wae kula. Sayyidina Ali yo ngakoni nek cara fikih ngono. Faqada surat li hadzal yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancen pedang wekmu. Sayyidina Ali ku gak ngamuk mbek surat, sodakta asabta. Yo ke bener, pancen yo ngono aturan hukum. Sayyidina Ali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alime tiyang. Sidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kula niki terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya kalau enggak ada seksi. Wah, ini sidang tenan. Sayyidina Ali santai asabta kamu benar sore. Yahudi sing tangisan. Nangis. Bihada taqumu samawati wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi cek utuh. Mergo doa nangis terus masuk Islam. Iya aku yo nyolong, ajane yo konangan, tapi aku ngerti nak seksi tak ora cukup. Nangis. Sayyidina Ali yo fair ketika Yahudi masuk Islam yo pedang wis seneng pek. Kayak apa Islam itu mengajarkan? Saiki gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa luar biasa. Ya, karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu nggak boleh jadi saksi dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu sahibil ya. Kok sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan to kancamu ngerti iku gasapan. Tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Nah pedang wis digowong Yahudi, dene ngerti. Iku nunjukno nek Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dia semua di sidang santai, dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus 2 dan tidak boleh dari A. Nah, dan ketika tidak ada saksi yang dibenarkan yang megang barang.